Reno 8 series itu nggak penting. Saya sering ngelihat ketika Oppo ngeluarin sebuah produk Reno series itu biasa-biasa aja, bahkan cenderung bisa dibilang kurang. Kalau kita lihat ya di atas kertas dibandingin dengan brand kompetitor, itu bisa dibilang Oppo tuh kalah telak kayak gitu. Tapi faktanya Reno series itu merupakan smartphone yang sangat laku di pasaran. Bahkan di rank harga 5 jutaan, smartphone ini tuh bener-bener bisa dibilang menguasai pasar di Reno series ini. Baiklah, bersama saya Rahmat Murniawan, kita bahas sejarah Reno series. Reno series itu pertama kali keluar ya, itu di tahun 2019. Di generasi pertamanya, itu dia hadir dengan mengusung yang namanya inovatif pivot racing kamera. Jadi kameranya tuh kayak turun naik. Bisa dibilang kayak lebih futuristik lah dibandingkan dengan brand-brand lain. Tapi untuk harganya itu bisa dibilang cenderung lebih mahal ketimbang brand kompetitor. Dia tuh kisaran harganya tuh di zaman itu ya, itu masih 8-13 jutaan. Jadi dari tahun tersebut Reno series itu terus berkembang. Saya lihat ada Reno 2 yang mengusung yang namanya Ultra Steady Video, terus juga ada Reno 3 yang mengusung dual console display, ada Reno 4 di mana Reno 4 ini merupakan smartphone yang sangat tipis dan benar-benar ringan. Terus juga dia ngebawa yang namanya bahasa desain yang sangat baru lah. Jadi wajar ketika itu Reno 4 sangat booming di pasaran, meskipun harganya waktu itu masih di rank harga 5 jutaan. Nah, di sini juga ada Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 6, di mana ini dia kayak membawa bahasa desain yang baru, yaitu Diamond Spectrum. Terus ada Reno 7 dan Reno 8, ini dia membawa bahasa desain retro desain atau desain yang sangat kekinian. Jadi dari semua seri Reno itu, saya benar-benar tertarik dengan yang namanya Reno 8 series. Nah, kita bahas ya. Reno 8 series ini ada 4 tipe. Pertama, Reno 8 4G. Terus yang kedua, dia ada Reno 8 Jet 5G. Yang ketiga, itu ada Reno 8 5G. Dan yang keempat, ada Reno 8 Pro. Yang menjadi perhatian saya, itu ada di Oppo Reno 8 4G. Kenapa saya bilang ini menjadi sebuah perhatian saya? Karena gini teman-teman, Oppo nih kayak ngeluarin sebuah smartphone yang saya pikir Oppo lagi sakit atau gimana kayak gitu. Karena apa? Karena lihat aja nih perbedaannya. Oppo Reno 7 dan Oppo Reno 8 4G itu nggak ada bedanya. Bahkan di salah satu akun Instagram berita gadget, ketika dia ngepost atau dia nampilin spesifikasi antara Reno 7 4G dan Reno 8 4G, itu nggak ada bedanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu benar-benar bisa dibilang sama. Tapi justru inilah yang ngebuat saya tuh kayak penasaran, pengen ngulik gitu, pengen ngulik apa sih sebenarnya kelebihan dari Oppo Reno 8 4G itu. Nggak mungkin lah Oppo ngeluarin barang nggak ada bedanya gitu sama generasi sebelumnya. Tapi setelah saya kulik, Oppo tuh kayak beneran paham gitu apa yang dimau market. Nah, market tuh kayak di rank harga 5 jutanya, rata-rata brand-brand lain itu kebanyakan masih ngasih smartphone dengan bahasa desain ya bisa dibilang materialnya tuh masih pakai polikarbonat atau bahasa kasarnya tuh kayak plastik kayak gitu. Bayangin aja kalian udah ngeluarin uang 5 jutaan tapi kalian masih dapat handphone yang terbuat dari plastik. Nah, Oppo tuh nggak mau itu terjadi lagi di smartphone-smartphone-nya. Makanya di Oppo Reno 8 4G ini Oppo ngeluarin smartphone dengan material kaca yang Oppo sebut itu Panda Glass gitu. Jadi material kaca ini ngebuat smartphone-nya tuh bener-bener sangat premium, sangat nikmat untuk digenggam. Bahkan ketika kita bawa untuk nongkrong, itu kayak nggak malu-maluin. Itu kelebihan pertama lah yang saya dapat dari Oppo Reno 8 4G. Oke, yang kedua, handphone Oppo Reno 8 4G ini dia sudah punya yang namanya
kamera mikroskop. Jadi dengan kamera mikroskopnya ini, ya kita tahu lah kalau kita sekolah tuh pernah menggunakan yang namanya mikroskop. Kalau mikroskop itu harganya bisa dibilang cukup mahal ya. Nah, teknologi tersebut sekarang sudah ada di smartphone. Ini pertama kali saya ingat dulu Oppo ngeluarinnya di Oppo Find X3 Pro ya. Jadi di Oppo Find X3 Pro itu harganya sekitar 16 jutaan. Nah, kalau sekarang itu telah ditanamkan di handphone Oppo Reno 8 4G. Karena di handphone Oppo Reno 8 4G-nya ini itu telah dilengkapi dengan kamera mikroskop yang sangat luar biasa, sehingga ketika kita ingin mengambil gambar yang detail, terus juga sesuatu gambar yang sangat unik, dan juga video untuk mendokumentasikan hal-hal unik dalam bentuk yang kecil, nah itu bisa banget menggunakan si handphone Oppo Reno 8 4G ini. Handphone Oppo Reno 8Z 5G dan Oppo Reno 8 5G. Handphone ini dijual di segmen harga 5 hingga 8 jutaan. Apakah handphone ini worth it untuk dibeli? Ya kita tinggal lihat aja ya rekomendasi daripada reviewer handphone yang ada di luar sana. Apakah handphone ini layak untuk dibeli atau tidak? Rata-rata sih pada merekomen masih worth it lah untuk dibeli. Nah, kalian lihat aja ya, dari segi chipset itu dia nggak kaleng-kaleng. Sekarang sudah menggunakan chipset MediaTek 1300. Ini untuk Reno 8 5G. Jadi bisa dibilang handphone ini udah sangat powerful dari segi performa. Belum lagi dari segi kamera. Untuk kameranya aja dia sudah menggunakan sensor Sony IMX766. Ini merupakan sensor yang biasa digunakan di smartphone flagshipnya Oppo. Di handphone Oppo Find X5 Pro itu sudah menggunakan sensor Sony IMX766. Jadi bisa dibilang untuk kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Apalagi dari build quality atau quality control. Handphone Oppo itu untuk quality controlnya benar-benar sangat ketat ya. Lebih dari 390 tes yang dilakukan untuk pengujiannya. Kalian lihat aja lah video ini. Ini merupakan video pengujian dari A57 atau A series. Dari A series aja itu kita udah ngelakuin yang namanya quality control yang sangat ketat. Apalagi di seri Reno-nya. Itu udah sangat luar biasa sekali ya. Nah, itu kelebihan dari handphone Oppo Reno 8 series. Nah, saya pengen ngomong sama teman-teman semua yang ada di sini. Kenapa saya berbincang lama? Terus juga saya ngelihat Oppo tuh dari berbagai sisi. Meskipun saya kerja di Oppo, tapi saya juga melihat Oppo itu dari sisi yang sangat objektif. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Jadi jangan kita merasa kalau handphone Oppo itu merupakan handphone yang nggak worth it untuk dibeli. Kalian nggak ngelihat aja handphone Oppo itu dari sisi-sisi yang belum kalian ketahui. Nah, sisi-sisi yang belum kalian ketahui inilah yang saya pengen jelasin ke teman-teman semua. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga video ini benar-benar sangat bermanfaat sehingga teman-teman semua bisa merasakan edukasi yang saya berikan. Sekian dari saya, Rahmat Murniawan. See you.